Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Subaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, selamat pagi. Pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Pada hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk sampai di tempat ini. Pak Arif gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, Bapak Subaili ada kegiatan hari ini ya Pak? Apa itu Iya. Pak? Jadi Pak, pada hari ini saya ingin mendiskusikan tentang kegiatan coaching yang akan saya lakukan dan meminta petunjuk dan apa yang tentang rubrik penilaian percakapan coaching, Pak. Oh baik, jadi Bapak Subaili ingin melaksanakan kegiatan coaching. Maka dari itu gunakanlah alur tirta dalam pelaksanaan coaching tersebut dan gunakanlah prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Ya Pak, saya akan mencoba menggunakan alur tirta dan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya akan mencoba menerapkan prinsip-prinsip coaching yang seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching saya. Baiklah, jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Pada hari ini saya akan mencoba untuk mengembangkan kehadiran penuh pada coach saya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, bagian kompetensi manakah yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dari observasi tersebut? Pada hari ini bagian yang sangat ingin saya kembangkan adalah mencoba untuk mendengar aktif, Pak. Jadi pada saat proses mendengar aktif, saya akan mencoba konsentrasi dan fokus untuk mendengarkan. Baik Pak Subaili, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator dan tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah coach saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi serta memiliki rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya dapat untuk dapat menunggu, mencoba lebih sabar, tidak memotong paparan dan jawaban dari coach saya. Yang terakhir adalah memberikan jeda waktu pada coach saya untuk mengutarakan permasalahannya serta fokus dalam mendengarkan. Baik, terima kasih Pak sudah menyampaikan apa saja keterampilan yang ingin dikembangkan dan indikator yang ingin Bapak capai. Semoga proses coaching yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak, dan diberikan kesehatan untuk beraktivitas kembali. Iya, alhamdulillah. Maaf sebelumnya Pak, apa saya mengganggu gitu? Tidak mengganggu Pak. Saya hari ini tidak ada pekerjaan yang terlalu menyibukkan hari-hari saya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebelumnya nih Pak meluangkan waktu buat saya. Iya. Kak. Terus Pak Budi, pada hari ini apa tujuan pertemuan kita pada hari ini? Untuk tujuan sendiri Pak, sebenarnya saya ingin menyampaikan kegelisahan saya Pak. Gitu. Baiklah, kegelisahan seperti apa yang ingin Bapak Budi sampaikan pada saya? Ada sedikit masalah nih Pak, terutama kegiatan yang ada di kelas saya Pak. Kapan kejadiannya Pak? Dalam beberapa waktu belakangan ini Pak. Kalau boleh tahu, apa masalah yang ingin Bapak curhatkan dan ceritakan kepada saya pada hari ini?
Masalahnya gini Pak, ada anak-anak saya itu di dalam kelas itu seringkali terlihat tidak fokus Pak dalam belajar. Tidak fokus. Situasinya seperti apa Pak? Kalau situasi begini Pak, anak-anak itu seringkali terlihat ketika mengerjakan soal ataupun mendengarkan penjelasan dari saya gitu, terlihat asik sendiri Pak gitu. Lalu hasil dari belajarnya pun saya lihat ternyata hasil-hasil yang dia kerjakan itu tidak maksimal gitu. Itu masalahnya Pak. Jadi permasalahannya adalah permasalahan antara bapak dengan siswa bapak. Iya. Ya. Baiklah, pihak mana saja Pak yang bapak minta untuk bekerja sama, kalau boleh tahu? Kalau pihak untuk bekerja sama, kebetulan kemarin itu sudah ada Pak, saya menyampaikan kepada salah satu guru mapel, kebetulan beliau adalah guru mata pelajaran PJOK gitu. Ya, saya minta bantuan untuk mencari istilahnya itu untuk bekerja sama lah gitu, untuk mencari solusinya ini Pak. Namun saya rasa masih kurang maksimal gitu Pak. Dari kerjasama Bapak Budi yang Bapak Budi lakukan itu, peluang yang dapat diambil atau diraih dari kerjasama tadi apa? Kalau peluang sendiri Pak, mungkin untuk saat ini itu hanya beberapa persen aja lah istilahnya apa yang dihasilkan dari kolaborasi kami berdua gitu. Hasilnya pun makanya tadi saya katakan bahwa hasilnya masih kurang maksimal. Jadi saya di sini ingin curhat lah gitu untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dari permasalahan saya gitu. Semoga lebih baik lah lagi gitu. Berarti tujuan dari kegiatan kita adalah memperbaiki permasalahan Bapak Budi dengan murid tadi. Dari skala 1 hingga 10, di posisi mana Bapak sekarang dalam meraih tujuan Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak beserta murid Bapak tadi? Kalau untuk sekarang ini mungkin posisi saya ada di 6, angka 6. Namun saya ingin meningkatkan lagi posisi itu, kira-kira berada di poin 9 lah gitu Pak. Berarti untuk ke poin 9 Bapak masih perlu 3 poin. Iya. 6, 7, 8. Iya. 9. Baiklah, kira-kira dari skala yang sudah Bapak sampaikan tadi, hambatan dan gangguan yang Bapak hadapi dalam meraih tujuan Bapak untuk murid Bapak apa Pak? Hambatan dan tujuan. Kalau hambatan sendiri mungkin Pak, istilahnya ketika saya ingin bekerja sama dengan guru yang lain, hanya ada satu guru yang merespon, ya tadi guru PJOK, sedangkan saya memerlukan istilahnya kerjasama atau kolaborasi dengan guru-guru yang lain lagi gitu. Itu mungkin hambatan saya Pak. Berarti kesulitan dan hambatan Bapak adalah kurangnya kolaborasi dari rekan-rekan Bapak di sekolah untuk bersama-sama menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari yang Bapak ceritakan tadi, dari hambatan segala macam, tentu ada kekuatan dari Bapak. Apa potensi dan kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan Bapak itu tadi? Kalau kekuatan sendiri, insya Allah nanti saya akan lebih kolaboratif lah gitu. Karena saya sadar bahwa saya sendiri merasa saya ini senang sekali untuk berkolaborasi. Selain itu? Selain itu mungkin saya akan lebih berusaha untuk mencari solusi-solusi yang kiranya gitu dapat mendukung dari kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan gitu.
dari kegiatan yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak dengan murid Bapak. Iya. Rencana kedepannya apa yang ingin Bapak lakukan? Untuk ke depan mungkin saya harus lebih intensif lagi berbicara dengan pihak-pihak rekan sejawat gitu Pak. Kemudian juga saya lebih menggali potensi diri saya sendiri, mungkin gitu ya Pak. Apa ada pihak luar yang ingin Bapak libatkan? Kalau pihak luar ya tadi teman sejawat mungkin Pak. Kemudian juga mungkin saya minta bantuan sama orang tuanya mungkin Pak. Orang tua siswa gitu. Untuk kegiatan dengan orang tua, kegiatan yang Bapak lakukan apa Pak? Mungkin nanti Untuk Pak mencapai tujuan Bapak. kebetulan memang saya sudah ada grup WA dengan orang tua murid gitu. Mungkin saya lebih meminta gitu kepada orang tua murid untuk menghimbau anak-anaknya terus belajar lah gitu, untuk lebih meningkatkan konsentrasinya gitu. Dari kolaborasi dengan rekan sekolah, rekan sejawat, dan orang tua tadi, jangka waktu yang Bapak punya untuk melaksanakan dan untuk mencapai tujuan Bapak menyelesaikan permasalahan Bapak dengan murid Bapak itu kapan? Kalau ditanya kapan, mungkin dalam waktu dekat ini akan saya laksanakan Pak. Gitu. Jangka waktunya? Mungkin untuk jangka waktu tidak bisa ya Pak dibatasi, cuman saya akan berusaha gitu semaksimal mungkin gitu. Itu tidak ada batasan untuk Iya. kegiatan Bapak. Iya. Bagaimana hasilnya setelah Bapak melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, orang tua, bagaimana hasilnya tentang penyelesaian masalah dengan Bapak? Kalau hasilnya sendiri Pak, kebetulan kita kan belum melaksanakan nih. Harapannya sih hasilnya itu ya maksimal gitu. Anak-anak juga lebih baik lagi lah gitu. Terutama dalam mengikuti pelajaran saya gitu dalam kelas, anak-anak bisa konsentrasi gitu. Dan kegiatan belajar mengajar pun jadi maksimal gitu Pak. Berarti Bapak sudah menemukan solusi dan hasil yang ingin Bapak harapkan setelah kegiatan coaching ini dilaksanakan. Iya Pak. Yang terakhir adalah saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching dengan dipandu oleh saya sebagai coach. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah sih Pak. Perasaan saya agak sedikit lebih tenang gitu, lega gitu, senang juga Pak karena Bapak ini termasuk orang yang ya dapat membantu saya gitu Pak. Kemudian juga saya senangnya akhirnya saya menemukan solusi saya sendiri gitu Pak. Iya. Solusinya sudah Bapak sebutkan tadi kan, Iya. kerjasama, melibatkan rekan-rekan sejawat. Iya. Alhamdulillah pada sesi coaching pada hari ini kita sama-sama melaksanakan dengan baik. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas bantuan Bapak karena sudah mengcoaching saya gitu. Sama-sama. Ya Pak, saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Subaili sudah melaksanakan coaching kepada coachi. Baiklah, apa indikator ketercapaian yang ingin Bapak inginkan? Gini Pak, setelah saya melakukan kegiatan coaching dengan coach saya, menurut saya sudah mengikuti alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab setelah melaksanakan rencana aksi yang tadi, yang sudah coach sampaikan tadi. Baiklah Pak, menurut catatan hasil observasi tadi, memang Bapak sudah menjalankan alur tirta kepada si coaching.
Kemudian Bapak juga menerapkan mendengarkan aktif, dan itu sudah tercapai menurut saya. Kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan untuk proses coaching selanjutnya Pak? Untuk kegiatan dan proses coaching selanjutnya, mungkin saya ingin lebih memantapkan potensi saya untuk menjadi coach. Untuk coach saya nanti adalah mencoba untuk membuat saya menjadi fokus dan hadir penuh untuk konsentrasi dengan coach saya. Yang kedua adalah saya ingin memantapkan lagi tentang membuat dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, karena saya rasa saya tadi sedikit kurang tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, walaupun sudah melaksanakan pertanyaan atau menggunakan pertanyaan yang berbobot, tapi saya ingin lebih meningkatkan lagi, menggali lagi, dan melihat lagi kata kunci yang diberikan oleh coach saya. Baik Pak, semoga itu dapat terwujud pada proses coaching selanjutnya. Semoga coaching yang dilakukan kepada rekan sejawat tadi dapat membantu dan meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Barangkali ini dulu percakapan kita untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.